100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband. Yeah, yeah. Desmopilum pertusum adalah karang berbatu yang ditemukan di laut dalam. Ribuan polip spesies ini yang membentuk koloni karang menjadi kerangka terumbu besar. Desmopilum pertusum termasuk ke dalam karang keras atau hexacoralia. Desmopilum pertusum dapat hidup pada kedalaman 39 hingga 2775 meter. Karang ini hidup pada perairan Nova Scotia. Distribusi dari spesies ini adalah kosmopolitan yang berarti mencakup sebagian besar seluruh permukaan bumi hingga mudah beradaptasi dengan iklim dan lingkungan. Polip dari Desmopilum pertusum memiliki 16 tentakel. Tentakel ini dapat terlihat memanjang dari struktur terumbu karang. Polip dari karang ini berwarna kekuningan, merah muda, putih, hingga tembus cahaya. Pada pembuatan maket kali ini dibutuhkan beberapa bahan dan alat sebagai berikut. Untuk pembuatan dasar maket dibutuhkan kardus, lem putih, lem tembak dan juga isinya, air beserta wadah untuk mencampur lem dan air, kuas, penggaris, spidol atau pensil, clay dust, kerikil kecil atau pasir kasar, kawat, dan juga senar. Untuk pewarnaan dan finishing dibutuhkan cat akrilik dan cat semprot. Berikut merupakan langkah-langkah dari proses pembuatan maket kelompok 4. Pada tahap pertama yaitu persiapan dasar maket dan struktur utama. Pada tahap ini dilakukannya perhitungan skala menggunakan aplikasi ImageJ. Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui ukuran dari setiap detail-detail karang, seperti tinggi karang, lebar karang, tinggi polip, dan juga lebar polip. Pada tahap ini kita juga menggambar sketsa dari karang berdasarkan hasil dari ImageJ yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai acuan dalam pembuatan dasar maket. Berikutnya merupakan tahap kedua yaitu pemotongan kawat. Pada tahap ini kawat dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan berdasarkan hasil pengukuran dari aplikasi ImageJ dan dari hasil sketsa yang telah kita buat, yang kemudian digunakan sebagai kerangka dasar dalam pembuatan maket kita. Pemotongan kawat ini bertujuan untuk memastikan dimensi dari miniatur karang kita sesuai dengan sketsa morfologi yang telah kita buat berdasarkan ImageJ, sehingga menghasilkan representasi bentuk yang proporsional dan lebih akurat. Berikutnya kita melakukan pemipian clay dust yang digunakan untuk melapisi kawat sebagai kerangka utama. Pada tahap ini kita memipikan clay dust pada alas yang datar. Proses pengaplikasian kawat dengan clay dust ini dilakukan sebagai lapisan pelindung dan pembentuk permukaan pada rangka kawat yang telah disusun, dengan tujuan memberikan kekuatan struktural sekaligus membentuk kontur dasar miniatur karang sesuai morfologi aslinya. Berikutnya merupakan tahap dari pembuatan polip. Proses pembuatan polip dilakukan secara manual menggunakan clay dust dengan teknik pemodelan tangan yang dibantu oleh alat. Beberapa alat yang digunakan dalam tahap ini antara lain spatula pemodelan yang berfungsi untuk membentuk dan meratakan permukaan clay dust, kemudian loop tool yang digunakan untuk mengukir dan membentuk lekukan atau kontur melengkung sesuai morfologi karang, dan ball stylus yaitu alat dengan ujung bulat yang digunakan untuk menekan dan membentuk permukaan secara halus, sehingga pembentukan bagian-bagian kecil lebih presisi. Detail struktur internal untuk menjaga akurasi dan kesesuaian bentuk dari polip karang. Kemudian kita melakukan pengecatan pada polip karang menggunakan warna putih tulang. Pengecatan ini dilakukan untuk mengurangi retakan-retakan yang terdapat pada polip. Setelah dicek, polip dapat dijemur pada ruangan terbuka yang terkena cahaya matahari langsung. Setelah polip kering, polip dipasang pada struktur kerangka karang. Berikutnya merupakan tahap dari pembuatan tentakel karang. Pada tahap ini dilakukan dengan cara senar dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, kemudian ditempelkan pada tiap polip. Penempelan dari tentakel ini menggunakan lem tembak
sesuai dengan jumlah sudah ditentukan, yaitu 12 hingga 16 tentakel pada tiap polip. Setelah pembuatan tentakel pada tiap polip, dilakukan pengecatan karang. Pengecatan karang dilakukan dengan warna putih tulang hingga warna kekuningan untuk memberikan kesan yang lebih nyata. Setelah itu kita melakukan finishing dan pemberian detail-detail seperti penyusunan karang, pembuatan lamprey dan anglerfish, serta pembuatan karang mati dan polip secara zoom in.